Bertindaklah, berbicaralah, menempatkan dirilah sebagai utusan Allah yang memiliki peran dalam karya keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Itu membuat lidah kita akan menjadi terbuka seperti Zakaria. Ketika dia tahu perannya, ketika dia tahu bahwa Allah memanggil dia, ternyata ada yang mau disampaikan itu, maka terbukalah lidahnya. Kemampuan kita untuk mewarta, kemampuan kita untuk berevangelisasi ialah ketika kita taat kepada Allah. Sementara ketika kita tidak taat kepada Allah, lidah kita seperti tertutup. Mengapa orang tidak bisa mewartakan karya keselamatan Allah? Karena dia tidak taat kepada Allah. Justru sebaliknya, kita bisa mewarta tentang kebaikan Allah ketika kita taat kepada Allah dan tahu bagaimana rahmat Allah itu bekerja. Karena kita menempatkan diri sebagai utusan dan tahu peran model apa yang akan saya laksanakan. Semoga kelahiran Yohanes Pembaptis dengan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan orang tuanya dan dia sendiri membuat kita juga paham apa yang menjadi peran saya dalam karya keselamatan yang dirancang oleh Allah sendiri, bahwa ia memanggil saya dengan namaku untuk tugas tertentu. Seorang putra akan lahir bagi kita dan akan dinamai Allah Perkasa. Dalam dia segala bangsa akan diberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Kita berkumpul dalam perayaan Ekaristi kita untuk senantiasa mendengarkan sabda Tuhan yang menuntut kita untuk menjadi murid-murid yang memiliki kepekaan kepada sabda Allah itu, teristimewa dalam menyambut Kristus yang lahir ke dunia yang semakin dekat beberapa hari yang akan datang ini, yang diawali dengan kedatangan Yohanes Pembaptis seperti yang berulang-ulang kita mendengarkan dalam minggu-minggu terakhir tentang penantian Yesus Kristus, bahwa pribadi Yohanes Pembaptis merupakan pribadi yang ditunjuk oleh Allah sendiri untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias itu sendiri. Sama juga Yohanes Pembaptis melalui kehadirannya, kelahirannya juga mempersiapkan hati kita menjadi bagian dari tugasnya supaya hati kita menjadi hati yang siap untuk menyambut kedatangan Sang Mesias itu. Marilah mengawali perayaan Ekaristi ini, di hadapan Allah kita mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita sebagai bagian dari persiapan hati kita, supaya segala kesombongan, keirian, dan juga dosa-dosa yang lain yang merupakan penghalang bagi kita untuk bertemu dengan Mesias memperoleh pengampunan dari Allah sendiri. Supaya dengan hati yang bersih kita menghadap Allah, menyambut Dia dalam keadaan yang sangat sederhana ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan pada orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, hari kelahiran putramu semakin mendekat. Sabdamu berkenan menjadi manusia dalam rahim perawan Maria dan tinggal di antara kami. Kami mohon, semoga ia menaruh belas kasihan kepada kami. Semoga Roh Kudus-Mu yang meneguhkan kami untuk selalu bersama dengan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan yang pertama dari pembacaan dari Nubuat Malaki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sungguh ia datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan berkenan di hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti di tahun yang sudah-sudah. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya
dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Refrain, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamat sudah dekat. Beritahukan jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab engkau Allah yang menyelamatkan aku. Refrain. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa kepadanya, dan perjanjiannya ia beritahukan kepada mereka. Bangkitlah. Haleluya. Oh Tuhan, Raja segala bangsa dan batu penjuru gereja, datanglah dan selamatkanlah umat-Mu. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun sangat heran. Ketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, dalam tradisi Yahudi, dan juga dalam tradisi Alkitabiah, nama itu berubah merupakan sesuatu yang lazim atau mungkin berulang-ulang kita dengar, dari Abram menjadi Abraham, dari saya lupa, ada yang perubahan itu, dari Simon menjadi Petrus, dan ada sejumlah nama yang berubah di situ itu. Allah menghendaki supaya namanya diubah karena ada rencana yang ingin disampaikan kepada mereka. Apa yang mau disampaikan tentang nama yang diberikan kepada putra Zakaria, namanya Yohanes, bahwa tentu Allah memiliki rencana dengan nama itu. Iseng tadi malam saya melihat apa sih sebenarnya arti Yohanes. Yohanes dalam tradisi Alkitabiah artinya ialah Allah yang murah hati, Allah yang baik, Allah yang menunjukkan kemurahannya kepada manusia ciptaannya. Mengapa demikian penting nama? Karena nama merupakan suatu pengungkapan rahasia yang mau disampaikan Allah kepada kita. Dihubungkan dengan bacaan pertama bahwa dalam nubuat Maleaki, Allah mengutus utusannya untuk mendahului kedatangannya, untuk mempersiapkan segala sesuatu. Utusan, bahwa nama yang diberikan itu, utusan yang diberikan itu memiliki peran dalam karya keselamatan Allah. Dan yang membuat Zakaria bisu ialah ketika dia tidak memahami, belum menangkap apa yang dimaksudkan dengan Allah, dengan rencananya yang ke depan itu. Baru ketika dia taat kepada rencana Allah itu, apa yang menutup lidahnya pada waktu dia mempertanyakan apa yang disampaikan malaikat Gabriel, bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, baru nanti
pas waktu putranya yang lahir tadi, apa yang menutup lidahnya menjadi terbuka. Dia menjadi taat kepada Allah bahwa putranya akan menjadi perantara kedatangan Mesias itu. Nama merupakan suatu ungkapan dari Allah yang diberikan Allah kepada kita untuk menunjukkan peran apa yang akan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Dalam karya keselamatan yang terjadi dalam kehidupan kita ini, apakah sesuai dengan nama kita itu, panggilan yang diberikan kepada kita untuk mewujudkan karya keselamatan Allah itu. Seperti putra Zakaria diberi nama Yohanes untuk menunjukkan Allah itu yang murah hati, Allah yang baik. Dan dia mempersiapkan manusia supaya bisa menyambut sang Mesias itu. Kedatangannya sebagai utusan Allah itu menunjukkan betapa ia taat kepada Allah. Dan setiap orang dipanggil dengan namanya sendiri untuk berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah itu. Apa peran kita dalam karya keselamatan Allah itu? Semua manusia diberikan peran, termasuk Anda semua yang selalu merenungkan mendengarkan sabda Tuhan Allah setiap hari. Apa peranmu dalam karya keselamatan yang dirancang oleh Allah? Mungkin lokalnya dalam keluarga, lokalnya dalam gereja, lokalnya dalam kehidupan bermasyarakat. Apa peranmu dalam karya keselamatan yang dirancang oleh Allah itu? Kita semua seperti utusan Allah, seperti Yohanes itu yang diutus untuk mewartakan karya keselamatan Allah itu. Tetapi peran kita apa? Bahwa kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus itu dengan tujuan. Oleh karena itu, bertindaklah, berbicaralah, menempatkan dirilah sebagai utusan Allah yang memiliki peran dalam karya keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Itu membuat lidah kita akan menjadi terbuka seperti Zakaria. Ketika dia tahu perannya, ketika dia tahu bahwa Allah memanggil dia, ternyata ada yang mau disampaikan itu, maka terbukalah lidahnya. Kemampuan kita untuk mewarta, kemampuan kita untuk berevangelisasi ialah ketika kita taat kepada Allah. Sementara ketika kita tidak taat kepada Allah, lidah kita seperti tertutup. Mengapa orang tidak bisa mewartakan karya keselamatan Allah? Karena dia tidak taat kepada Allah. Justru sebaliknya, kita bisa mewarta tentang kebaikan Allah ketika kita taat kepada Allah dan tahu bagaimana rahmat Allah itu bekerja. Karena kita menempatkan diri sebagai utusan dan tahu peran model apa yang akan saya laksanakan. Semoga kelahiran Yohanes Pembaptis dengan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan orang tuanya dan dia sendiri membuat kita juga paham apa yang menjadi peran saya dalam karya keselamatan yang dirancang oleh Allah sendiri. Bahwa ia memanggil saya dengan namaku untuk tugas tertentu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, akan kukunjungi. Marilah kita berdoa. Allah sumber kedamaian, Engkau menyediakan jalan menuju kepadamu, ialah Yesus Kristus utusan perdamaian. Kami mohon, perkenankanlah kami selalu memperhatikan sabdanya yang mendatangkan kedamaian. Semoga kami layak menyongsong kedatangan Putramu dengan pelita yang bernyala. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, perjumpaan-perjumpaan serta pelayanan sepanjang hari ini, mereka yang kita doakan, mereka yang kita jumpai, memperoleh berkat dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Kita semua diutus untuk tinggal dalam damai Tuhan. Amin.